Salam damai dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketemu kembali di dalam pelajaran Alkitab Bibliologi. Kita telah mempelajari kitab Injil Yohanes dan saya telah sampai ke bab yang ke-8 dan kita akan teruskan bab ke-8 seterusnya. Dalam kesempatan ini saya bawa Anda dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpuji termulia namamu, Engkau yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa karena kasih karuniamu yang begitu besar buat kami sehingga kami tetap sehat, kami bernafas dan dapat diberi kesempatan untuk mengalami karunia dan berkat yang indah. Bapa, hamba mempersembahkan peluang ini ke dalam pimpinan tangan-Mu, pimpinan Roh Kudus supaya mengilhami hamba untuk menjelaskan dan mengajar pengajaran-pengajaran Kristus. Saya mohon supaya setiap pendengar dan pemirsa yang mendengar pencerahan dan pengajaran hari ini, Tuhan membukakan pemikiran dan juga kerohanian mereka untuk menerima segala perkataan Kristus yang kita dan kami akan terima hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Di dalam bab yang ke-8, kita bermula dari ayat yang ke-48. Dikatakan orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria yang kerasukan setan?" Jawab Yesus ayat 49, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku." Kenapa begitu orang-orang Yahudi menuduh Yesus sebagai orang yang memiliki setan, the devil? Karena dia mulai menyaksikan dan dia mulai menyatakan bahwa dia diutus oleh Allah Bapa di surga. Kalau Anda belajar bersama Bishop dalam bab 8 ini, Yesus pernah katakan di dalam bab 8 ini bahwa kamu dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia. Aku diutus oleh Bapa. Dan jikalau kamu tidak menerima dan percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Orang-orang Yahudi dan kebanyakan orang-orang yang sampai hari ini tidak memahami, bahkan tidak dapat menerima secara logika apa yang dimaksudkan dengan kematian rohani. Roh yang mati di dalam dosa, yang menjadi hamba dosa. Kedagingan yang dimasukkan flesh atau kedagingan kita ini yang didorong oleh nafsu dan perasaan dan senses yang sekitar kita. Ya. Dan Yesus mengetahui ini karena dia sebagai seorang manusia dia mengalami semua cobaan dan ujian ini. Dan dia tahu bahwa untuk dapat mengatasi dan menguasai dosa, melawan cobaan, dan juga keinginan-keinginan daging. Nah, apabila Alkitab menyatakan tentang keinginan daging, yang dimaksudkan adalah hawa nafsu, keinginan yang memuaskan diri sendiri, egonya, keangkuhannya,
kepentingan dirinya sendiri. Ya, sebab manusia yang hidup dalam daging ini berpusat kepada dirinya sendiri. Dia tahu apa yang dimaksudkan sebagai rendah diri. Dia tahu apa yang dimaksudkan sebagai hidup yang suci dan benar, tetapi tiada kemampuan, karena itu hanya dapat dilakukan bila mana firman Tuhan itu hidup dan Roh Kudus itu hidup di dalam kehidupan kita. Yesus yang dilahirkan oleh Roh, dipimpin oleh Roh, dan dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang supranatural dengan kuasa Allah, sebab Allah menyertai dia dengan Roh Kudus-Nya. Amin. Jadi Yesus menantang mereka. Apakah ada di antara kamu yang temukan apa-apa dosa dan kesalahan? Sebenarnya dia sempurna. Dia tidak pernah melakukan kesalahan atau dosa-dosa yang melanggar perintah Taurat Tuhan maupun firman Tuhan. Melainkan dia melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dia mengusir setan iblis daripada orang yang kerasukan setan. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia melakukan mujizat-mujizat ini yang memang tidak boleh dilakukan oleh manusia biasa. Tetapi karena kuasa dan otoritas daripada Roh Tuhan yang menyertai hidupnya, yang membuat dia melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Dan orang-orang Yahudi melihat ini. Mereka tidak percaya, bahkan mereka menuduh Yesus menggunakan kuasa setan, kerasukan setan. Itu banyak tuduhan. Dan Yesus menjawab ayat 49, ini aku tidak kerasukan setan. Aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Ayat 50. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ya. Ada satu yang mencarinya dan dia yang menghakimi. Dia maksudkan Allah Bapa itu yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Bahasa Inggris. Verily, verily I say unto you, if a man keep my saying, he shall never see death. Nah, lagi-lagi orang Yahudi tidak memahami, tidak dapat menerima perkataan Kristus ini, sebab yang dimaksudkan Kristus ini adalah spiritual death. Kematian jiwa, kematian rohani. Bukan hanya kematian jasmani semata-mata. Jadi bila mana Yesus berkata, kalau Anda mengikuti setiap perkataanku, firmanku, perintahku, pengajaranku, Anda tidak akan mati. Maksudnya rohanimu itu tidak akan mati dalam dosa. Rohanimu itu, jiwamu itu akan menang dan senantiasa memiliki kehidupan yang memberikan impak dan mempengaruhi jasmani Anda. Ini yang Yesus maksudkan. Oh, saya berdoa di dalam nama Yesus supaya mata rohani Anda terbuka. Dan supaya roh Anda mendengar suara Roh Kudus. Karena fokus kebanyakan agama, kebanyakan orang adalah hal luaran. Hal-hal kedagingan. Pakaian, minuman, keselesaan, keagungan, kemasyhuran, pangkat, harta, dan juga status kita di kalangan orang-orang umum. Kita terlalu melihat yang sementara.
yang hanya berlaku selama 80 tahun atau 100 tahun. Tetapi Yesus di sini menekankan akar dari segala permasalahan. Permulaan bermula daripada hati, daripada jiwa, daripada roh. Bila mana hidup kita itu tidak memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kerohanian kita, kita berjalan dengan kekuatan daging, kekuatan sendiri kita tidak akan dapat. Kita akan mati, maksud dia. Kita tidak akan melihat kehidupan yang baik dan berkelimpahan ini. Kalau ketergantungan kita hanya memuaskan nafsu keinginan kita sendiri. Yesus ingin menjelaskan di sini bahwa kehidupan yang dimasukkan adalah kehidupan rohani. Kehidupan roh. Life in the spirit. Your spiritual man. Bila mana roh manusiawi Anda itu mati di dalam dosa dan kesalahan, Anda tetap melakukan kesalahan. Yesus katakan kalau Anda mendengar firman, mengikuti ajarannya, caranya, jalannya Kristus, maka hidup Anda akan penuh dengan kelimpahan, berkat, dan kehidupan. Ini yang dia masukkan. Kita lihat lagi dalam ayat yang ke-52. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Pemikiran mereka tetap tidak dapat menerima. Mereka berpikiran tentang hal-hal di dunia. Dia katakan Abraham mati, nabi-nabi itulah mati. Engkau di sini mengajar apa? Mereka menganggap Yesus itu membawa pengajaran yang sesat. Yang dari iblis, dari setan. Sebab logika mereka itu, mereka lebih kepada hal-hal yang jasmania. Jadi ayat 43, adakah engkau lebih besar daripada bapak kita Abraham? Abraham yang telah mati. Nabi-nabi pun telah mati. Dan dengan siapakah engkau samakan dirimu? Di dalam agama Yahudi atau Judaism, selain Nabi Musa yang telah memberikan Taurat atau Torah dan Tanakh, orang-orang Yahudi juga menghormati bapak leluhur seperti Yakub, Ishak, Abraham, ya, nabi-nabi yang dimasukkan di sini. Kalau Anda ada Alkitab, nabi-nabi Daniel, Yesaya, Nabi Yehezkiel, Nabi Yeremia, ya, ini adalah nabi-nabi. Bahkan Abraham juga tergolong sebagai nabi. Bahkan Raja King David, Raja Israel yang kedua, juga dipanggil nabi. Nabi maksudnya prophet. Prophet maksudnya mulut Allah. Yang berbicara tentang firman Tuhan. Maka Abraham juga tergolong sebagai nabi yang menyatakan kehendak, pemikiran, dan firman Allah. Jadi dia katakan kalau kau mengajarkan bahwa kamu akan hidup kalau menuruti firman, Abraham meninggal, mati. Nabi-nabi yang mati. Kenapa engkau katakan hidup? Mereka masih tidak memahami maksud Yesus tentang life after death. Ya. Setelah kematian badani ini, bagaimana dengan rohani kita? Apakah kita akan kembali kepada Allah bersama di surga, ataupun roh kita itu mati dan dibawa oleh iblis ke alam maut di tempat orang-orang jahat, yaitu neraka. Ini yang dimasukkan oleh Yesus.
Dia berbicara jauh lebih dalam dari setekat kematian badan, jasmani. Dia berbicara setelah Yesus tahu bahwa bila manusia mati, roh kita itu hidup. Jiwa kita itu hidup. Bahwa badan jasmani ini hanya macam kulit. Sudah meninggal, manusia itu tetap mortal. Immortal. Rohnya itu tetap hidup. Persoalannya, Anda akan bersama dengan Allah di kediamannya bila meninggal, ataupun roh Anda berada di dalam dunia kegelapan, di dalam tempatnya kerajaan iblis, di alam maut yang dipanggil neraka. Jadi kalau Anda mau bersama Yesus di surga, maka Anda harus embrace, you have to embrace His word, His gift, His grace. Begitu nah. Barang siapa percaya kepadanya dan mulai menerima dia, mulai menjadi murid pengikutnya, Anda menjadi orang yang diampuni, dikaruniakan, diberi kuasa, otoritas menjadi pengikut-pengikut dan anak-anak Tuhan yang diberi jaminan kehidupan yang kekal. Nah, keselamatan itu bukanlah dibeli. Keselamatan itu diperoleh di dunia maupun di alam maut. Diberikan oleh karena pemberian daripada Tuhan Allah. Hidup kekal itu melalui Yesus Kristus. Anda memiliki iman percaya kepada dia, bahwa dia mengampuni dan menerima dia sebagai juru selamat, dan mulai bertobat, meninggalkan dosa dan mengikuti segala perintah pengajarannya. Itu adalah pemberian cuma-cuma. Bukan kekuasaan kita, kebaikan kita tidak dapat. Itulah dipanggil oleh kasih karunia kamu diselamatkan. By the grace of God you have been saved. Dikaruniakan itu keselamatan secara cuma-cuma karena Yesus telah membayar upah dosa dan kematian dengan dirinya. Dengan iman percaya kepadanya, Anda memperoleh keselamatan. Bila Anda percaya, sebagaimana saya katakan, iblis pun percaya. Orang yang tiada agama pun percaya Yesus. Tetapi percaya Yesus maksud dia menjadi murid dan mengikuti pengajarannya, perintahnya, firman-Nya. Itulah bukti iman. Bukti, what is the proof that you have faith in Christ? The proof is you follow. You embrace, you believe in Him. Him alone. Dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan salvation cannot be found in anyone else. Keselamatan tidak akan dapat diterima dari mana-mana. Sebab di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Yang dimana kita berseru kepada Dia, ada pertobatan, dan Dia mulai memberikan kita hidup yang kekal. Di mana Roh Kristus Yesus akan tinggal diam di dalam hati kita dan mulai mengubah hidup kita menjadi pengikutnya dengan kuasanya. Amin. Ayat 53 ini, Yesus menjawab 54, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami? Orang Yahudi katakan, Bapa kami ialah Allah. Allah itu Bapa kami. Dan Yesus katakan, kalau dia Bapakmu, kalau Allah itu Bapakmu, Allah Bapa itu telah meninggikan dia, memuliakan dia. Telah menyatakan bahwa dialah juru selamat itu, Mesias itu. Dan dia menghormati.
Tetapi ayat 55 dikatakan, padahal kamu tidak mengenal dia. Tetapi aku mengenal Bapa, aku mengenal Allah Bapa. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. But I know him and keep his saying. Dia datang dari Bapa, dia diutus dari Bapa. Dalam bab 8 itu berkata, aku diutus dari surga. Aku diutus datang ke dunia. Itu terbukti dia melakukan segala tindakan perbuatan-perbuatan yang dia kerjakan. Kalau Anda membaca kehidupan Yesus, Anda akan melihat apa-apa yang dia lakukan itu bukanlah pekerjaan manusia biasa. Dia melakukan itu dengan mujizat-mujizat, miracle, healings, supernatural power yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Dia berjalan di atas air. Dia boleh memerintahkan storm. Ya. Angin kuat untuk berhenti. Dia boleh memberikan 5 roti 2 ikan untuk mengenyangkan 5.000 orang. Dia mengubah air menjadi anggur. He turned water into wine. Itu bukan perbuatan manusia biasa. Dan dia mengaku itu adalah karena Allah Bapa yang memerintahkan, dan kuasa Allah itu, kuasa Roh Bapa, Roh Kudus itu yang menjadikan dia dapat melakukan itu. Dia mengakui itu bukan kuasanya. Roh Allah ada di atasnya. Roh Allah menghidupkan dia, memenuhi dia. Maka dia melakukan, diurapi oleh Roh Kudus, disertai oleh Allah melakukan mujizat-mujizat. Dan ini yang susah diterima oleh orang-orang Yahudi. Ayat 56, Yesus lebih menjelaskan, Abraham, bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Your father Abraham rejoiced to see my day. And he saw it and was glad. Saya percaya di surga, Allah memperlihatkan semua para nabi, termasuk Abraham, segala perbuatan-perbuatan Kristus sewaktu dia di dunia. Itu dia punya pengakuan. Dan Abraham bersukacita melihat hariku. Kita tidak tahu macam mana Abraham boleh melihat Yesus di dalam hidupnya. Tetapi dikatakan di sini, your father Abraham rejoiced to see my day and saw it and was glad. Saya percaya di surga, di tempat Allah, di hadirat Allah, para nabi, termasuk Abraham, diperlihatkan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Dan mereka bersukacita. 57. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun. Sebab waktu itu umurnya kira-kira 33 tahun ya. Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Abraham adalah semacam nenek orang Yahudi. Nenek Yesus. Yang hidup lebih kurang 1.000 lebih, 2.000, hampir 2.000 tahun sebelum Kristus lahir. Ya, Anda tahu juga kan? Bahkan Abraham itu lahir sebelum Musa. Ya. Abraham keturunan Adam. Abraham adalah bapa Ishak, Yakub. Ya. Neneknya Yakub adalah Abraham. Abraham lahir, saya ulangi, Abraham lahir pada zaman sebelum Musa.
Berarti di zaman Abraham belum ada Taurat, belum ada kitab Taurat. Sebab kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Musa setelah keluar dari perhambaan Mesir. Manakala Abraham itu tidak ada kitab Taurat. Jadi bagaimana dia hidup? Dia hidup oleh firman. Dia hidup oleh faith, iman. Tuhan berfirman. Abraham dengar. Tuhan berkata kepada Abraham. Tuhan mengutus malaikatnya. Abraham mendengar dan dia percaya dan dia menuruti. Tidak heran Abraham memiliki buku. Mungkin apa saja firman yang dia dengar, dia tulis di dalam bukunya. Macam diary lah ya. Bukan Alkitab. Sebab waktu itu belum ada Taurat. Jadi dia hidup jauh sebelum Taurat. Dia hidup dengan iman. Dia percaya, dia mendengar suara Allah itu dan dia menerima. Tapi bagi saya ini iman percaya, Bishop, karena Abraham itu mesti seorang yang tahu membaca, tahu menulis. Mungkin dia ada buku yang dipanggil apa? Diary book, buku catatan. Bila Tuhan berbicara, mungkin dia mencatat. Macam diary lah ya, bukan Alkitab, bukan kitab suci, macam dia punya personal lah ya. Sebab waktu itu dia tiada Alkitab Taurat. Sebab Taurat itu dituliskan pada zaman Musa, betul enggak? So sebelum zaman Musa bagaimana? Adam, Hawa, Nabi Noah, ya. Ham, Jafet, Nabi Henokh, Abraham, Isaac, Yakub, dan 12 suku-sukunya yang dibawa ke Mesir. Waktu itu Musa belum lahir. Jadi apa yang mereka guna? Kitab apa yang mereka ada? Saya percaya mereka mendengar suara Roh Kudus. Firman itu datang kepada mereka, dia mendengar, dan mungkin Abraham catat itu di dalam bukunya sendiri. Macam personal diary lah. Kita panggil diary ya. Buku catatan, oh Tuhan pada tanggal sekian Tuhan berfirman begini-begini. Oke, dia melihat ini, dia membaca ini, dia ingat, dia percaya, dia mungkin kalau dia lupa, dia ada rujukan kembali. Itu saja. Sebab zaman Abraham. Dan ini yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, kamu belum sampai umur 50 tahun, bagaimana kamu ya melihat Abraham? Yesus berkata ayat 58. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Bahasa Inggris. Jesus said unto him, verily, verily I say unto you, before Abraham was, I am. Maksud dia sebelum Abraham jadi. Sebelum Nabi Abraham lahir, Yesus berkata, aku sudah wujud. Aku sudah ada. Sebab dia adalah Allah anak. Dia adalah kalam. Dia adalah firman Allah, yaitu Allah yang menjadi manusia. Dia telah ada, dia adalah sebahagian daripada oknum pribadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Dia adalah penjelmaan Allah. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia ada, dia yang menciptakan Adam. Dia yang menciptakan, dalam Yohanes bab 1 dikatakan segala sesuatu itu diciptakan oleh dia. Oleh firman Allah. Yesus sebelum menjadi Yesus, menjadi manusia, dia adalah firman. Dia adalah anak Allah. Setelah menjadi manusia. Tapi sebelum menjadi manusia, dia digelar sebagai firman Allah. Yohanes 1 ayat 1, saya ulangi, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan Anda membaca surah dikatakan, firman itu menjadi manusia. Firman itu Allah dan firman itu menjadi manusia. Dan bila dia menjadi manusia, dia digelar anak Allah.
Maksud dia yang lahir dari Allah, yang datang dari Allah, yang turun dari Allah, yang keluar dari Allah, mengambil bentuk jasmani, yang dipanggil anak manusia, anak Allah, anak domba Allah, begitu. Jadi dia katakan sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Sebab dia adalah Allah firman. Nah, di situ dia sudah mengambil tempat di mana dia ingin menyatakan dia adalah Yahweh itu. Elohim itu. Itu yang membuat orang jadi gila bila dengar. Orang-orang Yahudi bilang, oh ini manusia biasa, anak tukang kayu. Dia mengaku dirinya. Ya, kita lihat 59. Lalu mereka mengambil batu dan melempari dia. Coba tengok di sini. Mereka ambil batu lempar Yesus. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Kenapa melempari batu? Mereka berpikir bahwa Yesus ini gila ke apa? Engkau belum 50 tahun. Engkau berkata aku ada sebelum Abraham ada. Sampai hari ini, mayoritas daripada orang-orang di seluruh dunia tidak percaya Yesus itu firman, yaitu Allah yang menjelma menjadi manusia. Mereka tetap berkata Yesus itu manusia biasa. Yesus itu nabi saja. Mereka tidak dapat menerima konsep Allah menjelma menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Paulus mendapat wahyu macam ini dalam Filipus bab yang pertama. Dia katakan, walaupun dia adalah Allah, gambar rupa Allah itu, tapi dia merendahkan diri, mengosongkan diri. Melalui semua penderitaan sebagai manusia. Sakit, lapar. Sebenarnya Allah tahu. Allah tidak pernah mengalami kelaparan. Tetapi bila dia menjadi manusia, dia tahu akibat dosa apa yang dimasukkan lapar, sakit, lemah, mengantuk. Begitu nah. Tapi dia memilih itu untuk menjadi manusia supaya dia boleh mengalami semua kelemahan-kelemahan itu. Dia menanggung semua itu dan dia mengetahui jalan untuk melawan cobaan, ujian, menahan kesakitan itu dan menang terhadap kematian dan daripada kekuasaan setan dan iblis. Saya percaya, selagi kita di dunia ini, banyak kerajaan di dunia ini di bawah penguasaan setan dan iblis. Yang tidak percaya Allah, yang tidak percaya Yesus. Yang menyembah berhala-berhala. Karena setan mempengaruhi mereka. Tapi bila Yesus datang, semua menjadi terang. Ya, kita sudah selesai kitab ini dan bab seterusnya, bab ke-9 akan diteruskan dan kiranya pencerahan Bishop hari ini membuatkan Anda lebih tahu dan yakin dan lebih mengetahui tentang Kristus. Tuhan memberkati.